Salam Guru Penggerak. Saya Maria Magdalena Thea, SPD SD, SDI Otombambah, CGP Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenaannya, saya boleh menyelesaikan tugas 1.3 A8, elaborasi pemahaman kebutuhan perubahan di sekolah. Pemahaman saya mengenai paradigma inquiry apresiatif adalah sebuah manajemen perubahan di mana paradigma inquiry apresiatif yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif pertama kali dikembangkan oleh David Copperidge. Ia menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Ia adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim bagja tersebut adalah: B. Buat pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. A. Ambil pelajaran ini. Dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Bagian ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. G. Gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. J. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan. A. Atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Tahapan-tahapan bagja ini adalah upaya mewujudkan suatu perubahan positif untuk kemajuan sekolah yang selaras dengan visi sekolah. Paradigma inquiry apresiatif berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, frasa kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Hubungan Ki Hajar Dewantara dengan paradigma inquiry apresiatif, yaitu anak tumbuh sesuai kodratnya, artinya anak didorong, dituntun untuk berkembang sesuai kekuatan positif yang ada pada dirinya masing-masing. Kekuatan positif anak didorong, dirawat, dan dituntun tumbuh kembang anak dengan baik. Pemahaman saya atas peran pendidik dalam 2 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sesuai kodrat alam, di mana pendidik menggali segala potensi positif serta didik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Peran pendidik sebagai fasilitator dengan menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Seorang pendidik melatih, mendorong, menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya masing-masing.
pendidik hanya mengubah lakunya, bukan kodratnya. Pendidik mengoptimalkan pendidikan karakter dengan budaya positif yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sesuai kodrat zaman, di mana pendidik menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, lebih bersifat fleksibel, terbuka akan perkembangan zaman, sehingga dapat mengambil hal-hal positif dalam proses pembelajaran. Saya memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif untuk mewujudkan 2 poin Ki Hajar Dewantara dalam mengelola suatu perubahan positif di sekolah, membutuhkan sebuah manajemen perubahan. Menggunakan paradigma IA, di mana manajemen ini dilakukan dengan tahapan bagja, yaitu suatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Ia juga menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan ia percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset sebuah organisasi. Dengan demikian, dalam mengimplementasikannya, ia dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi tersebut. Sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan dengan berpijak dari hal-hal positif tersebut, sekolah kemudian menyelaraskan hal positif atau kekuatan dengan visi sekolah untuk menciptakan murid merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.